Ada satu hal yang menurut gua sangat penting bagi seorang gamer, terutama tipikal gamer yang kompetitif ya. Ya, kalau dalam kasus ini kita ceritanya PC gamer. Selain skill dan PC yang mumpuni, menurut saya yang penting itu headset. Jadi headsetnya itu nggak boleh sembarangan. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, kita jualan bakpao dulu. Jualan bakpao ya? Enggak. Kenapa headset? Kenapa bukan peripherals yang lain dulu? Misalnya keyboard atau mouse atau barangkali meja gaming atau kursi gaming. Ya, bayangin gini deh ya. Kalau menurut saya itu keyboard dan mouse memang penting, tapi lebih ke arah preference, dimana kadang orang nyamannya pakai keyboard yang mechanical, terus mouse-nya itu juga harus mouse gaming yang harus merek tertentu, size tertentu, punya makro sampai berapa key gitu kan. Menurut saya itu sih hal preferensi. Misalnya gue ini lebih nyaman pakai keyboard dan mouse yang ya biasa-biasa aja. Ini yang MK220 dari Logitech. Mungkin karena sehari-hari gue kerjanya juga pakai yang beginian doang sih. Tapi intinya menurut gue itu hanya masalah preference. Tapi kalau soal headset, itu nggak bisa masalah preference menurut saya. Karena kita perlu headset yang bisa ngedengerin semua detail di sound effects game-nya. Misalnya kalau kamu main game FPS, tentu kamu perlu headset yang surround sound-nya bagus, terus bisa ngedengerin semua detail, bisa ngedengerin step, bisa ngedengerin arah tembakan, dan lain-lain. Next, baru kita bicara soal masalah preference. Misalnya, headset ini seberapa comfortable, seberapa nyaman kamu pakai. Which is why, kali ini kita udah punya ini, Logitech G435 Wireless. Nah, ini kebetulan barang baru. Headset ini menarik sih, karena dia gaming dan wireless. Oke. Jadi ini baru, gue belum lihat spec sheet, gue belum lihat review orang, ini belum gue bongkar. Ya, stay tune lah. Jadi ini barangnya udah gue buka, dan kesan pertama sama barang ini, kok kayaknya nggak tahu ya, agak kopong gitu. Berat ya guys, maksudnya gimana ya? Oke, ini headset yang ringan banget, gua harus akui. Dan tadi gue baru ngebaca juga di Logitech, katanya ini beratnya cuma 165 gram. Ini kerasa sih, ringan banget. Dan I guess nggak murahan lah ya. Ini fittingnya juga semua oke. Ini ada sedikit playnya. Nah, review secara fisik. Dari fisiknya sih, gue rasa ini bakal nyaman banget sih kalau dipakai. Dan kalau dari headbandnya itu, ini paddingnya minimal, sangat minimal sekali. Tapi karena ini headset yang ringan dan ini cuma plastik gitu doang, ini nggak gitu berpengaruh lah ke kenyamanan. Dan saya rasa ini bakal masih nyaman gitu meskipun paddingnya itu tipis. Kalau dari headphone-nya itu, nah di sini paddingnya lumayan tebal dan katanya ini memory foam, jadi ini nggak bakal kempes, termakan waktu, termakan pemakaian. Dan memory foam itu emang udah terkenal nyaman dan tidak seperti padding leather. Ini juga nggak bakal panas kalau kita pakai. Next, dari sisi di sebelah kirinya itu, di headphone yang sebelah kiri, kita punya 3 tombol. Sebetulnya 4 sih, tapi ini 2 digabungin, yaitu tombol volume up and down nya. Di atasnya ini ada tombol power, dan di bagian bawah ini ada tombol mute, mikrofonnya. Nah, notice nggak pas gue bilang mikrofon? Kalau headset gaming itu, kita pasti nganggapnya bakal ada mikrofon yang ada boom armnya keluar gitu kan. Di headset ini agak beda. Mikrofonnya ini nggak punya boom arm. Dia hanya model satu knot seperti ini, dan ini bisa dilihat mikrofonnya di sini doang. Dan gue penasaran banget, ini performance-nya kira-kira bakal gimana. Tapi nanti itu bakal kita tes, gue bakal tunjukin gimana. Gue sih pengen banget mikrofon yang kayak gini bisa bagus ya performance-nya. Karena ini kalau cuman penampakannya doang yang kayak gini, tapi rupanya suaranya nggak bagus kan, buat apa gitu kan. Nah, ngomong-ngomong lagi soal mikrofon, ini bisa dilihat sebetulnya ada 2 mikrofon ya, satu di sini di bagian depan, dan satunya lagi di bagian samping. Nah, mikrofon di bagian sampingnya ini, kalau kalian tahu seperti misalnya di handphone iPhone gitu kan, di deket kameranya itu ada satu mikrofon lagi yang mengarah keluar, dan itu adalah mikrofon yang digunakan untuk noise cancelling. Nah, makanya ini gue penasaran banget sih, performance mikrofonnya nanti itu bakal gimana. Next, itu aja sebetulnya dari segi physical interface-nya ini.
cuman satu aja tambahan. Di bagian bawah ini ada port Type C, dimana ini portnya digunain untuk ya ngecas baterai headsetnya ini. Dan saya nggak nemuin jack 3,5 inci ya. Jadi kemungkinan besar ini nggak bisa digunain sambil kita colokin kabel. Ini hanya bisa digunain dengan wireless, yaitu wireless Lightspeed-nya Logitech atau pakai Bluetooth. Untuk masangin headset ini gampang banget. Jadi nanti kita udah disediain satu buah dongle untuk koneksi Lightspeed Logitech-nya itu, dan itu tinggal kita colokin ke PC atau di laptop lah, bebas tergantung ya kan. Tapi itu tadi udah gue colokin dan dia nggak perlu setting apa-apa lagi. Itu langsung plug and play, udah langsung ke detect sama Windows. Tinggal kita ganti output source-nya itu, dan headsetnya udah langsung bersuara. In fact, ini udah gue colokin, udah tersambung, dan kita lagi di diskotiknya GTA dan lu bisa dengar. Ini ada suaranya. Next, kita bakal ngelakuin satu tes yang menurut gue ini penting sekali sih untuk headset gaming yang wireless. Karena kita tahu headset wireless itu pasti ada delay-nya kan. Makanya kita mau ngetes apakah headset ini ada delay atau enggak. Dan FYI ini udah gue colokin, ini bukan Bluetooth ya, ini gue pakai Lightspeed-nya Logitech. So, kita bakal lihat. Ini gue udah ngelemparin satu buah bom di mobilnya gue, dan kita bakal lihat. Ini gue letakin satu buah mikrofon yang biasa kita gunain di sini. Gue letakin di sini, dan kita bakal lihat waktu saat gue tekan tombol detonate-nya ini, kira-kira nampak gak ya ada delay nggak gitu sebelum suaranya masuk ke sini. So, kita mulai. In 3, 2, 1. Oke, cukup menarik sih. Nampaknya dari yang gue denger di sini sih nggak ada delay, tapi nanti kita lihat di post-nya. Untuk suaranya, gimana ya cara ngedeskripsiinnya? For starters, gue pernah pakai headphone seperti Stax L700 sama Sennheiser HD800 ya. Abis belum pernah coba sih, tapi you get the idea. Gue pernah pakai headphone yang seperti itu. Memang unfair sih kalau langsung gue bandingin ini sama headphone 20-30 jutaan seperti itu. Akan tetapi menurut gue sih ini suaranya untuk headphone seharga segini sih bagus banget, to be honest, untuk dengerin lagu. Meskipun ada beberapa komplain, misalnya seperti tadi gue main game itu kayaknya surround-nya itu kurang gede. Memang sih pas dengerin lagu juga sound stage-nya itu kurang gede, jadi kita kurang bisa ngerasain surround sound yang begitu luas. Tapi ya pastinya nggak fair lah kalau gue bandingin sama sound stage-nya si Sennheiser HD800, itu pasti udah nggak fair. Akan tapi cukup bagus sih untuk headphone seperti ini. Kalau dari sisi suara, maybe headphone ini lebih condong ke arah bass. Jadi bassnya itu dalam, responsnya juga cepet, dan dia ada kicknya, nggak seperti suara signature Sennheiser yang bassnya itu agak mellow. Tetapi ini ada kicknya, cuman ya itu kayaknya high-nya itu agak direndahin, tapi mid-nya masih muncul dan bass-nya dalam. Kurang lebih itu sih deskripsi suara yang cocok. Terus untuk transient response ya biasalah, namanya headphone harga segini. Dan untuk detail suaranya sih menurut gue sih agak kurang, terutama di reverb dan di weight dari vokalnya itu. But all in all, cukup bagus suaranya untuk headphone seperti ini. Dan next kita bakal masuk ke tes yang gue pengen cobain. Gue pengen banget cobain selain ngetes delay-nya, yaitu kita bakal ngetes mikrofonnya. Oke, jadi untuk ngetes mikrofonnya ini langsung gue pakai kayak posisi gimana lu bakal pakai biasanya lah ya kan. Dan gue udah coba, ini kita voice call ya, kita voice call pakai Discord ke laptop gua. Kira-kira ini suara yang gue pakai mikrofon si headsetnya ini, lu bisa dengerin gue suaranya ini kira-kira clear atau enggak, menurut lu gimana? Dan sebagai perbandingan, ini juga gue ada pakai mikrofon yang biasa kita pakai, ini Ceremonic Blink R2 ya kalau nggak salah, atau apalah itu. Jadi ini suara pakai mikrofon Ceremonicnya itu, dibandingin sama suara headset seperti ini, dan ini balik lagi ke suara mikrofon yang biasa kita pakai. You'll be the judge. Kira-kira bagus gak? Menurut saya sih not bad sih, suaranya cukup clear meskipun kita nggak punya boom mikrofonnya seperti muncul gitu kan pas di depan mukanya kita. Dan salah satu kelebihannya lagi, karena kita nggak punya boom itu, kalau misalnya kita menghembuskan nafas itu, nah dia nggak bakal kena ke boom mikrofonnya itu. Jadi itu mungkin ini salah satu poin plus, dan gue cukup terkejut sih. Konklusinya gue, oke.
Pertama-tama kita pakai headset pasti nyaman atau enggaknya dulu ya. First of all, ini headset nyaman banget, to be honest. Ini buat gue nyaman banget, meskipun sama kepalanya gue ini kekecilan. I don't know somehow, maybe kepala gue yang kegedean, tapi ini udah full. Tadi kita udah extend full dan itu masih pas-pasan banget sama telinganya gue. So I don't know, sama kalian mungkin lebih cocok. Tapi meskipun begitu, meskipun pas-pasan, menurut gue ini masih nyaman banget. Karena pertama itu ringan dan padding memory foamnya itu lembut banget, emang enak banget di sini gitu. Sisi suara, I don't know ya, ini gue mainnya kan GTA 5. Jadi harapannya gua itu bakal kita bisa ngedengerin environmentnya gitu, kayak mobil kalau lewat atau apa. Tapi menurut gua sih ini surround soundnya itu agak sempit sih. Jadi soundstage-nya ya seperti yang tadi gua bilang lah, soundstage-nya itu agak lebih sempit, nggak seluas headset yang lebih gede pada umumnya atau headset yang open back gitu. Jadi maybe soundstage-nya itu karena dia close back, kita nggak bisa bilang. Delay, nah ini delay yang menarik banget karena dari tadi gue pakai ya, ini nggak tahu ya, karena gue pakainya kan lagi like speednya itu, nggak tahu maybe bluetoothnya itu bisa agak delay dikit, tapi dari tadi gue pakai itu gak ada delay bro, gue nggak bisa ngerasain delay apapun. Maybe buat pemain FPS e-sport gitu yang udah profesional maybe bisa ngerasain, tapi gue nggak bisa ngerasain. Itu udah oke banget. Kayaknya itu aja sih untuk headset ini. Suaranya oke, nyaman. Dia wireless jadi nyaman, bisa dibawa kemana-mana. Terus harga juga agak mahal-mahal amat dan ringan. Mikrofonnya juga bagus suaranya. Jadi ya itulah kira-kira review dari gua. Itu aja sih maybe review dari gua kali ini. Gua harap kalian bisa dapat info yang menarik. Gua harap kalian yang pengen nyari headset ini bisa make your mind. Dan apabila kalian mau ngedapetin headset ini, gue ada letakin link di deskripsi untuk langsung ke marketplace terpercayanya kita. So langsung aja cek di situ, harganya juga bisa cek di situ. Finally, jangan lupa buat like and share, dan yang belum subscribe juga subscribe. Gue Niko, sampai jumpa di video selanjutnya.